Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, pejuang cuan, pejuang sangkuters ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan semoga saja teman-teman ya, tetap kalian sediakan dulu secangkir kopi buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama di sini ya untuk segi market cap ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif ya. Bitcoin dominance juga udah mulai positif nih turun. Semoga saja ya kan dia segera menyentuh di range 51%-an teman-teman, dan syukur-syukur dia bisa turun dari level 50 ya, entah di area 37, di area 40. Ini bertanda bahwasanya money atau uang yang ada di sektor kripto akan lari ke altcoin teman-teman, bukan lagi mendominasi ke Bitcoin, tapi ini akan lari ke altcoin ketika Bitcoin dominansi ini turun. Mantap ya, itu yang kita harapkan. Nah, kali ini kalau kita lihat dari segi trending pointnya Kaspa nih, mantap jiwa ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang udah cuan dari Kaspa. Jangan lupa untuk taking profit teman-teman ya. Dan kemarin sempat saya kasih tahu juga bahwasanya satu token yang memang benar-benar mirip atau bisa dikatakan ini hard forknya daripada si Kaspa atau forknya daripada si Kaspa teman-teman ya. Karena juga dia menggunakan apa ya, teknologinya Block Duck juga gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa kalian lihat sendiri, dia ada di Max dan ada di kayaknya kalau nggak salah di 5 bursa sudah teman-teman ya. Nah, dan itu pun kemarin sempat saya kasih tahu teman-teman itu harganya di area 2, berapa 0,02 sekian gitu teman-teman. Jadi masih ada potensi. Itu range harga kisaran berapa, 4 rupiah atau berapa ya, atau 400 rupiah, kalian bisa cek sendiri. Kita kayaknya di area 400 rupiah ya teman-teman kalau nggak salah ya. Nah, kali ini teman-teman ya, kita nggak fokus ke situ dulu ya kak. Ya intinya saya udah ngasih clue-nya, itu token yang cukup bagus juga, perlu kalian pertimbangkan dan kalian bisa dior sendiri teman-teman ya. Di sini kita akan fokus ke Luna Classic karena ada informasi yang teman-teman harus ketahui juga teman-teman. Jadi ini suatu perkembangan yang cukup positif bagi Luna Classic. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat dari segi pembakaran memang kurang-kurang nendang ya. Pembakarannya kurang nyenengin lah kalau kita lihat teman-teman, tapi setidaknya di sini masih ada yang terbakar gitu ya. Nah, jadi beberapa pembaruan yang terjadi di Luna Classic teman-teman ya. Salah satunya adalah peningkatan, ingin adanya peningkatan pajak, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang QIC kemarin ya kan, kita sudah bahas tentang kenaikan pajak, kita sudah bahas juga teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman ya ada yang cukup menarik, ini datang antara Luna Classic ya, tim di belakang Luna Classic dengan Certik ya. Certik kalian tahu sendirilah ya, yang dimana Certik ini banyak yang mengidam-idamkan oleh pemain cryptocurrency. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu terpacu pada Certik, karena Certik juga nggak bisa menjamin 100% aset itu akan aman, nggak rakpul gitu teman-teman ya. Jadi saya slow aja teman-teman ya. Nah, kita sebelum lanjut kita lihat dulu di sini ya untuk pembakaran USDC-nya teman-teman ya. Di sini mengalami dropping juga. Terus untuk nilai stakingnya ada sedikit recover dalam 1 minggu ini ya. Ada recoveran teman-teman ya, tepatnya kali ini berada di area 1.025 billion untuk nilai total stakingnya ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, komunitas Terra Luna Classic Luns memilih Certik. Nah, ini adalah pilihan kalian semua ya, pilihan daripada komunitas kita semua, intinya pemilih daripada holder Luna Classic ya. Memilih Certik untuk pengembangan layer 1 yang aman. Oke, jadi menurut mereka nih ketika udah teraudit oleh Certik ya kan, ini akan meningkatkan persentase keamanan. Memang kalau kita berbicara tentang audit Certik ya, walaupun saya nggak terlalu peduli juga dengan audit Certik teman-teman ya, akan tetapi kalau kalian pantau di market ya, orang-orang ini akan lebih cenderung merasa aman ketika suatu aset sudah teraudit oleh Certik ya, seperti itu teman-teman ya. Akan tetapi kalau pola pandang saya sendiri, kalian pasti paham lah ya, yang dimana banyak juga aset yang teraudit Certik ya kan, banyak yang rakpul, banyak yang scam juga ada gitu teman-teman ya.
Nah, jadi di sini teman-teman proposal Terra Luna Classic untuk menambahkan Certik sebagai penyedia KYC yang diakui disahkan oleh komunitas harga LUNS dan USDC pulih. Semoga saja ya harga LUNS dan USDC pulih karena beberapa hari terakhir, hari kemarin lah ya, sistem KYC ini udah disahkan oleh komunitas dan saat ini tim daripada pengembang USDC dan Luna Classic lah ya itu sedang melakukan uji coba burn 800 juta USDC teman-teman. Ini menarik. Ketika uji coba tersebut lancar maka dia akan benar-benar melakukan pembakaran daripada 800 juta USDC teman-teman dan ini akan mendominasi kenaikan harga daripada USDC. Ya, ini akan mempercepat sistem repack juga nantinya. Nah, di sini teman-teman, komunitas Terra Luna Classic telah menyetujui proposal penting untuk menambahkan salah satu perusahaan audit blockchain dan pemantau on-chain terkemuka Certik sebagai penyedia KYC. Nah, yang diakui untuk pengembang Terra Classic. Sebuah proposal telah disahkan sebelumnya untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan yang mengharuskan pengembang layer 1 menyelesaikan KYC sebelum mengerjakan pengembangan utama apapun pada rantai tersebut. Oke ya. Jadi proposal Terra Luna Classic untuk menambahkan Certik proposal teks 12058 tambahkan Certik sebagai penyedia KYC yang diakui telah dilampaui ambang batas kelulusan meraih dukungan besar dari komunitas. Nah, jadi menyusul persetujuan daripada proposal KYC 12033 dengan jumlah pemilih yang tinggi, dua proposal tindak lanjut diajukan untuk pemungutan suara di dompet stasiun. Nah, proposal teks 12058 dan teks 12059 menetapkan persyaratan lebih lanjut dan memberikan klarifikasi tentang penyedia KYC dan kontribusi pada rantai tanpa KYC. Nah, sebenarnya di sini menarik teman-teman ya. Sebenarnya KYC ini adalah untuk memberikan tingkat keamanan tingkat lanjut lah ya dengan adanya KYC ini dan ditambah untuk benteng pagernya tim Luna Classic memilih Certik nih untuk melakukan audit gitu teman-teman. Jadi mereka udah KYC nanti diaudit Certik jadi tingkat keamanannya ini bisa dikatakan diperketat lagi gitu teman-teman biar nggak ada penyelewengan, biar nggak ada kekeliruan gitu, biar nggak ada ya intinya permainan lah ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini cukup positif, ini cukup bagus untuk perkembangan Luna Classic ke depannya. Nah, jadi sesuai proposal Certik akan diakui sebagai penyedia KYC untuk semua pengembang layer 1 di Terra Classic. Ini akan menjadi penyedia KYC yang diakui sesuai karangan kerja yang diuraikan dalam proposal 12033. Tim Certik KYC ya kan juga akan diterima dengan hasil KYC di papan peringkat mereka. Nah, jadi di sini proposal tersebut mendapat 75% suara setuju, 10% suara tidak dengan suara vote atau abstain ya, serta sejumlah suara tidak dan 15% suara abstain teman-teman ya. Oke, 15%-nya yang abstain teman-teman atau 37 validator termasuk Altnode, Stank dan Terravita memberikan suara mendukung Interest Launch setelah memilih tidak dengan vote. Nah, di tengah keyakinan kontradiktif baru ini terkait KYC. Oke ya. Jadi kita juga harus mengacu pada kinerja token ekosistem Terra Classic juga ya kan. Dimana sebenarnya harga LUNS ini udah mulai terjadi koreksi setelah beberapa hari mengalami kenaikan teman-teman ya. Dan wajar saja lah ya. Kenapa? Karena setiap kenaikan pasti akan ada penurunan. Maka dari itu kan saya sering bilang sebenarnya ya, saya sering bilang seperti ini. Semisal nih kalian punya 100 juta koin LUNS. Ya kok 100 juta banyak kali ya kan, 50.000 gitu aja ya, 50.000 koin LUNS. Oke. Jadi dari 80% nya teman-teman kalian setting jual di harga yang kalian tentukan. Nah sisa 20% itu buat kita bermain scalping, dalam artian gini, ketika ada kenaikan tentunya di situ kan akan ada yang namanya penurunan ya kan. Nah sebelum penurunan tersebut terjadi, alangkah baiknya 20% yang kita miliki itu kita jual. Tujuannya untuk apa? Untuk ambil profit gitu teman-teman. Nah setelah kita ambil profit, buat apa bang? Ya bisa buat beli kopi ya kan, bisa buat beli sebat gitu teman-teman. Atau kalian
tahan dalam bentuk USDT dan kalian tunggu harga Luna Classic turun lagi dan kalian bisa masuk. Nah, secara tidak langsung kalian itu melakukan yang namanya akumulasi aset yang tadinya mungkin 20%-nya adalah sekitar 20.000. Ketika harga turun kalian masuk lagi bisa jadi 25.000. Jadi ada persentase kenaikan 5.000 atau bahkan bisa 2 kali lipat dari modal awalnya gitu teman-teman loh. Intinya seperti itu. Itu adalah salah satu trik saya untuk melakukan DCI juga ya, tanpa harus kita deposit. Dengan sistem seperti itu kita bisa menggandakan aset kita gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga membantu dan salam cuan.